Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Itu benar-benar cerdas, mungkin secerdas iblis babi ngepet miliknya. Huoyun Liuli tersenyum saat dia mengulurkan pil endurance, menatap dengan penuh kasih kedua mata besar dari Raja Kelinci. Setelah sekitar 10 napas, Raja Kelinci mengangkat kaki depannya dan mengambil endurance pil. Dia menelannya dan menutup matanya, menunjukkan ekspresi yang sama seperti sebelumnya ketika berada di pelukan Huoyun Liuli. Ini adalah salah satu kelinci mesum. Biarkan aku melihat apakah itu laki-laki atau perempuan. Aku akan mengebiri jika itu laki-laki, ucap King Sui penasaran. Dia mengulurkan tangan untuk memeriksa tepat setelah dia menyelesaikan kalimatnya. King Sui, kamu adalah penjahat. Kamu mau mati. Huoyun Liuli berkata dengan marah. King Sui hanya bercanda. Raja Kelinci memancarkan cahaya keemasan. Jiji. Raja Kelinci melompat kegirangan saat cahaya keemasan mengelilinginya. Karena itu hanya pantulan kecil, dia hanya memantul setinggi sekitar setengah kaki, sementara suaranya dipenuhi dengan kegembiraan. King Sui memandang Raja Kelinci tanpa ekspresi. Dia menyadari bahwa kelinci telah menyerap seluruh endurance pill, dan itu sepertinya memancarkan aura obat yang kuat saat dikelilingi oleh cahaya keemasan. Seolah-olah kelinci itu sendiri setara dengan ramuan 1000 tahun. Butuh beberapa saat sebelum cahaya keemasan menghilang. Tidak ada perubahan yang jelas, tetapi King Sui dapat merasakan bahwa atribut kelinci telah meningkat secara moderat. Raja Kelinci Emas mulai menatap Huoyun Liuli lagi, tapi kali ini dengan pandangan yang berbeda. Itu seperti bagaimana iblis babi ngepet menatap King Sui saat itu. King Sui kagum bahwa kelinci itu dapat dibeli hanya dengan satu pil daya tahan. Tapi dia teringat kembali bagaimana kelinci itu sudah terpesona oleh Huoyun Liuli bahkan sebelum diberi makan pil. Lupakan, pokoknya semuanya baik-baik saja. Ini bagus bahwa Raja Kelinci bisa bersama Huoyun Liuli. Itu bisa digunakan untuk serangan diam-diam, ucap Chang Hai Mingyue. Huoyun Liuli juga memberinya endurance pil yang tersisa. Sekali lagi, ada cahaya keemasan. Setelah itu, Raja Kelinci tidak mengganggu Huoyun Liuli untuk meminta pil lain. Yue, kemampuan apa yang dimiliki Raja Kelinci ini? King Sui bertanya pada Chang Hai Mingyue. Aku pernah membaca tentang Raja Kelinci Emas dalam sebuah buku yang berjudul Binatang Fantastis dari Benua Tengah. Raja Kelinci Emas berevolusi dari kelinci lompat gunung. Evolusinya membutuhkan tangkai rumput ekor emas Phoenix. Apa itu rumput ekor emas Phoenix? Ucap King Sui bertanya dengan penuh semangat, menyela Chang Hai Mingyue. Chang Hai Mingyue bingung ketika dia melihat King Sui sangat bersemangat. Ya, rumput ekor emas Phoenix memiliki energi ajaib yang memungkinkan kelinci lompat gunung untuk langsung berevolusi menjadi Raja Kelinci Emas, ucap Chang Hai Mingyue melanjutkan. Rumput ekor emas Phoenix dapat memiliki energi sebesar itu. Gumam King Sui tercengang. Dia ingat bahwa resep Great Revitalizing Pill membutuhkan ekor Phoenix. Dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah rumput ekor emas Phoenix bisa digunakan juga untuk membuat pil? Makhluk ini sangat beruntung. Hanya ada 1 dari 10.000, kemungkinan bahwa kelinci lompat gunung mampu mencerna sepenuhnya dan memeras setiap tetes nilai obat dari rumput ekor emas Phoenix. Itu sebabnya aku memberitahumu untuk tidak membunuhnya, ucap Chang Hai Mingyue. Apakah rumput ekor emas Phoenix sangat umum? Ini yang membuat King Sui sangat penasaran. Chang Hai Mingyue tersenyum pada King Sui. Pegunungan ini adalah Pegunungan Phoenix. Singkatnya disebut Gunung Phoenix. Jika kamu melihat ke bawah dari langit, kamu akan melihat bagaimana pegunungan membentuk-bentuk burung Phoenix terbang. Rumput ekor emas Phoenix hanya dapat ditemukan di sini sekarang. Mereka sangat jarang. Satu tangkai hanya muncul kira-kira setiap 100 tahun sekali.
Itu hanya muncul di ujung ekor pegunungan Phoenix ini, ucap Ming Yue. Yu Yue, apakah menurutmu masih ada rumput ekor emas Phoenix di sini, ucap King Sui. Kurasa ada, namun, saat tanaman ini hampir matang, biasanya akan ada binatang iblis yang menjaganya, ucap Chang Hai Ming Yue. Tapi anehnya, kenapa aku tidak merasakan adanya aura binatang iblis yang kuat di sekitar Gunung Phoenix ini, ucap King Sui. Pada dasarnya tidak ada binatang iblis tingkat Martial King di sini, yang sudah luar biasa. Kelangkaan dari rumput ekor emas Phoenix biasanya harus dijaga oleh monster iblis level Martial King. Lalu bagaimana cara kelinci gunung mendapatkan kesempatan untuk mengkonsumsi rumput ekor emas Phoenix, gumam King Sui dalam hati sangat penasaran. Chang Hai Ming Yue menjelaskan cukup banyak. Dia mungkin telah meneliti tentang Gunung Phoenix dan rumput ekor emas Phoenix hanya ditemukan secara eksklusif di sini. Kalau begitu, Ming Yue, kamu mungkin tahu di mana rumput ekor Phoenix itu tumbuh, King Sui bertanya. King Sui memikirkan alam valet jade immortalnya dan memutuskan bahwa dia akan memanennya bahkan jika belum matang. Iya, tidak jauh dari sini, tumbuh di ngarai kecil yang dikelilingi pegunungan. Itu adalah tempat dengan energi alam yang bagus. Chang Hai Ming Yue menjawab sambil tersenyum. Ini tempat yang kamu sebutkan cocok untuk kultivasimu, bukan? King Sui ingat dia telah menyebutkan sesuatu seperti itu sebelumnya. Iya, Chang Hai Ming Yue mengangguk sambil terus berjalan. Mereka bertiga mencapai puncak gunung dengan sangat cepat. Puncak gunung tidak mulus. Itu ditutupi dengan bebatuan gunung yang berdiri, yang tingginya beberapa lantai, tetapi mereka tidak menghalangi pemandangan cakrawala. Berdiri di puncak gunung terjal yang luas, mereka tidak dapat melihat apakah pegunungan itu tampak seperti ekor Phoenix. King Sui menunda pembuktiannya untuk saat ini, karena prioritasnya adalah menemukan rumput ekor Phoenix. Jika itu adalah ekor Phoenix yang dibutuhkan, atau jika itu bisa menggantikan bahan itu, dia akan bisa menciptakan pil revitalisasi besar. Dia selalu terpesona oleh resep Great Revitalizing Pill, dan dia merasa itu mungkin lebih dari yang dia tawar. Efek Great Revitalizing Pill meningkatkan statistik total sebesar 20%, meningkatkan umur 20 tahun, menyembuhkan cedera internal dalam waktu singkat, statistik total akan berlipat ganda dalam rentang 1 jam setelah konsumsi, yang akan diikuti dengan kemampuan pengguna dikurangi menjadi paritas dengan orang normal selama 1 bulan penuh. Efeknya hanya akan terbatas pada 1 pil. King Sui merasa bahwa dia memiliki pemahaman yang sangat sepihak tentang pil tersebut. Ketika statistiknya jauh lebih rendah, dia tidak memahami dampak dari total statistik 2 kali lipat dalam 1 jam. Bahkan tanpa mempertimbangkan manfaat lainnya, efek yang dapat menggandakan statistik saja sudah menantang surga. Ekor Phoenix, bunga kehidupan. Ini didasarkan pada fondasi untuk meningkatkan kekuatan total. Dia selalu berpikir bahwa pil itu luar biasa karena bisa memberikan tambahan 20 tahun untuk umur seseorang dan bisa menyembuhkan luka dalam. Dia sekarang tahu pentingnya efek sementara dari statistik ganda hanya ketika dia telah mencapai tingkat kekuatan ini. Jika dia telah mencapai puncak ranah Martial King, dan kemudian mengkonsumsi pil revitalisasi besar, apakah mungkin baginya untuk bisa menghancurkan menara pedang? King Sui sedang bermimpi lagi. Lihat ekspresi itu, lucu sekali, ucap Huoyun Liu Li mencubit pinggang King Sui. Aduh, apakah kita sudah sampai, ucap King Sui. Di sana, Chang Hai Ming Yue menunjuk ke depan. King Sui menemukan bahwa mereka telah mencapai tepi jurang. Itu cenderung ke bawah dan mereka bisa mendengar suara air terjun. Mereka berjalan ke ngarai. Untuk sesaat, King Sui mengira dia telah memasuki alam yang tak terlukiskan indah. Ada bukit, air, pepohonan dan tanah. Ada sebuah kolam air terjun besar tidak jauh dari mereka. Air terjun berukuran sedang menciptakan rasa tambahan keindahan dunia lain saat burung dan binatang berkumpul di sekitar kolam. Sesekali, ada hewan kecil yang muncul. Ada juga kelinci mountain leaping, karena tidak banyak makhluk lain yang bisa berbuat banyak untuk mereka. Ming Yue,
Karena ramuan ini sangat berharga, mengapa tidak ada klan atau keluarga besar yang menjaga tempat ini? Atau bahkan menanamnya kembali di tempat lain? King Sui merasa bahwa hal ini aneh. Gunung Phoenix tidak terlalu terkenal di negeri Changlang. Selain itu, dibutuhkan waktu 100 tahun untuk satu rumput ekor Phoenix tumbuh. Siapa yang akan memiliki kesabaran seperti itu? Selanjutnya, itu hanya memberi kesempatan bagi binatang iblis untuk berevolusi atau meledak sampai mati. Jadi, meski jarang, tidak begitu berguna. Rumput ekor emas Phoenix juga akan mati jika meninggalkan jurang ini. Mungkin itu membutuhkan terlalu banyak keterampilan, atau tidak terlalu bagus. Energi yang dimilikinya nyata, tetapi pada saat ini, tidak ada alkemis yang dapat menggunakannya, ucap Chang Hai Mingyue berjalan menuju sebidang tanah hitam ungu ketika dia selesai menjelaskan. King Sui merasa bahwa rumput ekor emas Phoenix memang merupakan ekor Phoenix yang dia cari. Itu karena energi seperti itu hanya dapat ditemukan di ekor burung Phoenix. Itu pasti bahan aktif dalam Great Revitalizing Pill yang memberikan kekuatan 2 kali lipat secara keseluruhan, tanpa dibatasi oleh level kultivasi pengguna. Itu seharusnya dapat mempengaruhi setiap level pengguna, tetapi King Sui tidak yakin apakah efek ganda itu didasarkan pada kemampuan dasar, atau kemampuan yang ditingkatkan secara keseluruhan. Efek sementara ini biasanya diterapkan pada kemampuan yang ditingkatkan secara keseluruhan. King Sui memiliki harapan tinggi untuk rumput ekor Phoenix dan Great Revitalizing Pill. Ini bisa menjadi inti dari masalah yang menentukan kesuksesannya di Menara Pedang. Bagaimanapun, rumput ekor emas Phoenix hanya muncul sekali dalam 100 tahun, dan itu tidak seperti pohon yang bisa ditanam dengan mudah. Inilah mengapa rumput ekor Phoenix sangat langka. Dia bahkan tidak bisa menanamnya di alam Valet Jade Immortal miliknya. Seperti yang dia dengar dari Chang Hai Mingyue, rumput ekor emas Phoenix tidak memiliki benih. Itu tumbuh dari esensi Gunung Phoenix. Lihat di sana. Sayangnya, itu sepertinya baru berumur beberapa tahun, ucap Chang Hai Mingyue menunjuk ke daerah di dekat salah satu batu. King Sui mengikuti penglihatan Chang Hai Mingyue, dan melihat dengan jelas setangkai rumput ekor emas Phoenix di dekatnya. Itu emas dan setinggi telapak tangan, hanya terlihat keemasan. Sebenarnya, seharusnya tidak demikian. Ini karena batang rumput ekor emas Phoenix berada di samping batu emas berukuran 1 meter persegi. Ada energi spiritual yang kuat mengalir melalui batu. Rumput ekor emas Phoenix. King Sui sangat bersemangat. Efeknya harus melampaui bahkan ekor Phoenix yang nyata. King Sui merasakan aliran kegembiraan berdarah panas. Dia sekarang akan bisa menciptakan pil revitalisasi besar. Tapi sekarang dia ragu-ragu, karena dia tidak tahu apakah itu bisa bertahan di alam Valet Jade Immortal. Tapi masih butuh 100 tahun. Apa yang bisa terjadi dalam 100 tahun? Jika itu dihancurkan dalam jangka waktu ini, bukankah itu sangat disayangkan? King Sui memikirkannya dan mengambil keputusan. Dia harus mencoba menanamnya di alam Valet Jade Immortal. Seharusnya berhasil. Aku mau mandi dulu. Apakah kalian berdua akan ikut mandi bersamaku? Ucap King Sui bertanya pada kedua wanita itu sambil cengengesan. Persetan dengan itu King Sui, ucap Huoyun Liu Li jengkel. Chang Hai Mingyue menatap King Sui dengan jengkel juga saat dia menarik Huoyun Liu Li dari jurang. King Sui tidak bisa berbuat apa-apa. Rahasia alam Valet Jade Immortal dan asalnya adalah sesuatu yang tidak bisa dia ceritakan kepada siapapun. Ini tidak akan membawa kebaikan bagi mereka dan hanya membawa bencana. Dia tidak ingin mereka melihat. Akan sangat merepotkan baginya untuk mengungkapkan dan menjelaskan, jadi dia lebih suka menemukan solusi yang mudah untuk membuat mereka kabur. King Sui memindai daerah itu dengan sense spiritualnya, dan memastikan bahwa tidak ada binatang iblis yang menjaga daerah itu. King Sui langsung menggali seluruh sebidang tanah besar di area rumput ekor emas tersebut. King Sui mengambil rumput emas sekaligus tanahnya, dan setidaknya 2 meter tanah yang terletak di bawah rumput. Dia mentransfer semuanya ke alam Valet Jade Immortal.
Itu akan tergantung pada takdir apakah bisa bertahan. King Sui sangat berharap dalam hati. Dia menggali lubang besar di dalam alam spesialisnya dan menempatkan rumput ekor emas Phoenix ke dalamnya. Dia bahkan tidak menyentuh sedikit pun rumput Phoenix tersebut, merasa bahwa ini adalah tindakan terbaik yang bisa dia ambil. Keluar dari alam Valet Jade Immortal, King Sui tidak tahu apakah rumput ekor Phoenix masih akan bisa tumbuh di alam spesialisnya. King Sui menyematkan banyak harapan pada rumput ekor Phoenix tersebut. Setelah keluar, dia menemukan dua wanita yang sedang bermain dengan Raja Kelinci bersama mereka. Dia ingin bertanya kepada Chang Hai Mingyue tentang aspek kekuatan dari Raja Kelinci tersebut, tetapi mereka selalu menyimpang dari topik, dan dia tidak pernah menerima jawaban pada akhirnya. Langit sudah menjadi gelap, tetapi bulan di langit masih cerah seperti biasanya. Mengingatkan pada benang perak, sinar bulan menyinari dan menerangi puncak gunung, menyelimuti dengan keindahan yang kabur. Keindahan di bawah sinar bulan tampak cantik dan cantik. Pemandangan di puncak gunung sangat menakjubkan, dan kedua wanita itu seperti dewi di bawah cahaya perak. Angin mulai menderu. Puncak gunung cukup dingin di malam hari. Setidaknya mereka bertiga adalah kultivator. Meskipun melihat gaun kedua wanita berkibar dan rambut mereka mengalir tertiup angin adalah pemandangan yang indah, itu membuat King Sui merasa bahwa mereka sedikit terlalu lemah, meskipun dengan cara yang feminim. Ayo turun. Ini semakin dingin, ucap King Sui tersenyum. Baiklah. Kedua wanita itu menganggukkan kepala. Raja Kelinci melompat di depan mereka, memimpin jalan. Dia akan melompat kembali ke pelukan Huoyun Liuli dari waktu ke waktu. Ini membuatnya sangat geli dan tawanya yang khas bisa didengar. Itu sedikit merdu dan merupakan jenis pesona. Mingyue, kamu belum menjawab pertanyaanku tentang kemampuan Raja Kelinci itu, ucap King Sui berjalan ke sisi Chang Hai Mingyue. Huoyun Liuli berada satu langkah di depan mereka. Kamu tadi terburu-buru, dan aku bahkan tidak punya waktu untuk memberitahumu. Mengingat bagaimana King Sui membombardirnya dengan pertanyaan barusan dan bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menjawab, Chang Hai Mingyue tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah King Sui. Tolong beri aku penjelasan, Nona Mingyue, ucap King Sui terkekeh. Bantulah aku, dan aku akan memberitahumu, ucap Chang Hai Mingyue memandang King Sui dengan senyuman sebagai gantinya. King Sui terperangah. Jarang bagi Chang Hai Mingyue untuk berbicara dengannya seperti ini. Bagi seorang wanita cantik yang sombong untuk menggunakan metode yang tidak biasa dia lakukan cukup mengejutkannya. Selain itu, dia tidak memiliki petunjuk apapun tentang apa permintaannya. Aku bahkan setuju jika tubuhku yang kamu inginkan. King Sui berkata dengan serius. Dasar bajingan cabul, panggil aku kakak perempuan. Aku selalu iri pada orang-orang yang memiliki adik laki-laki. Jika kamu bisa membiarkan aku menjadi kakak perempuan untuk sementara waktu, aku akan memberitahumu, ucap Chang Hai Mingyue. King Sui mengerutkan kening, dan jantungnya berdebar kencang. Huoyun Liuli, yang berada tepat di samping mereka, juga tersenyum pada mereka dari depan. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi dia memiliki ekspresi antisipasi di wajahnya yang sangat lembut. Kakak, ucap King Sui. Tunggu, itu tidak masuk hitungan. Mengapa kedengarannya agak canggung, ucap Chang Hai Mingyue protes. Baiklah, sekali lagi, King Sui berkata dengan keras dengan wajah merah. Chang Hai Mingyue memperhatikan King Sui dengan lembut dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajahnya. King Sui merasa sangat kacau sekarang. Chang Hai Mingyue sedikit bingung dengan situasi ini. Mungkinkah dia merasa tidak aman? Kakak perempuan, kamu sama pentingnya bagiku seperti saudara perempuanku yang sebenarnya, ucap King Sui memeluknya dengan lembut dan berbicara kepadanya dengan lembut sambil menatap matanya yang indah dan lembut. Chang Hai Mingyue masih tersenyum dan mencubit pipinya. King Sui tidak mengatakan apa-apa lagi. Baiklah, dengarkan baik-baik kakak perempuan ini menjelaskan. Makanan favorit Raja Kelinci ini sebenarnya adalah sejenis ramuan gunung yang menjelaskan alasan di balik khasiat obat yang sangat kuat dalam tubuh mereka.
Darah mereka juga mengandung khasiat obat yang sangat kuat yang dapat menyembuhkan beberapa penyakit kaki, mengaktifkan sirkulasi darah dan menghilangkan stasis darah. Jadi, Raja Kelinci ini bisa mendapatkan harga hingga 10 juta tael perak di kota, jadi itu bukan sesuatu yang bisa dimakan oleh keluarga miskin. Setelah melahap rumput ekor emas Phoenix, Raja Kelinci ini bisa dibilang adalah obat hidup. Changhai Mingyue menjelaskan sambil dengan lembut menarik diri dari King Sui. Hanya itu, ucap King Sui. Dia mengira itu akan memiliki nilai lebih dari ini. Tentu saja tidak. Raja Kelinci ini juga bisa menjadi hewan peliharaan pertempuran. Mereka memiliki energi jiwa yang kuat dan sangat intelektual, sehingga mereka cepat belajar. Selain itu, kecepatan mereka dalam jarak dekat secepat kilat, jadi mereka bisa sangat berbahaya bagi lawan dengan tingkat kekuatan yang sama. Raja Kelinci memiliki banyak ruang untuk berkembang. Oh iya, mereka punya nama lain juga. Apakah kamu tertarik? Ucap Changhai Mingyue berhenti sesaat dan tertawa sambil melihat King Sui. Kakak perempuan, adik tersayang, Suster Yue, Suster Dewi, ada apa denganmu hari ini? Apakah menyenangkan meninggalkan seseorang dalam ketegangan? Ucap King Sui. Changhai Mingyue tersipu melihat semua nama acak yang diberikan King Sui untuknya. Dia terlihat jelas oleh King Sui di bawah sinar bulan, dan itu membuat hatinya sedikit gatal. Raja Kelinci juga dikenal sebagai kelinci pencari harta karun. Dia akan bisa merasakan beberapa aura benda, atau harta yang berharga. Meskipun kemampuan sensorik semacam ini hanya mencakup satu area. Changhai Mingyue menjelaskan saat mereka turun menuju kaki gunung. Kelinci pencari harta karun. Itu di luar harapan King Sui untuk kelinci emas yang mempesona ini menjadi kelinci pencari harta karun. Menilai dari ekspresi serius Changhai Mingyue di wajahnya barusan, sepertinya kemampuannya mencari harta karun cukup mengesankan. Dia sebenarnya sangat tertarik dengan bagaimana kelinci ini bisa menjadi hewan peliharaan pertempuran. Selain itu menyiratkan bahwa itu bisa menjadi asisten Huoyun Liuli. Huoyun Liuli sangat senang memiliki Raja Kelinci tersebut di pelukannya. Dia tidak memiliki tunggangan apapun, tapi kelinci yang kuat ini dapat dianggap sebagai hewan peliharaannya sekarang. Memiliki binatang iblis kelas Xiantian ini telah memberinya rasa aman. Ketika mereka mencapai kaki gunung, King Sui mengucapkan selamat tinggal kepada kedua wanita itu, dan mencari tempat istirahat di atas pohon besar, tidak jauh dari tempat mereka berdua berada. Dia segera memasuki alam spesialnya, dan melatih semua tekniknya. Di hari kedua, dia melanjutkan perjalanannya ke ibu kota benua Greencloud. Waktu berlalu, seluruh perjalanan benar-benar tenang dan damai. Mungkin, itu ada hubungannya dengan binatang terbang yang dia duduki. Selain bertemu dengan hewan terbang kelas Martial King di tengah perjalanan, sebenarnya tidak ada yang berbahaya. Sedangkan untuk binatang terbang kelas Martial King, itu ditakuti oleh raungan King Sui, seni mengejar, dan lonceng jiwa. Kali ini, King Sui menyaksikan betapa hebatnya lonceng jiwanya. Meskipun itu tidak membunuh binatang iblis itu sebenarnya bisa membuatnya takut sampai mati. Setelah waktu sebulan, kota selatan sudah terlihat. King Sui, aku merasa ingin pergi ke rumah untuk melihat situasi. Changhai Mingyue berkata dengan lembut. Ya, tentu. Kita akan pergi bersama. King Sui berkata sambil tersenyum. Dia berpikir tentang pelarian terakhir kali. Pada saat itu, seandainya dia sekuat sekarang, pasangan Changhai tidak akan mati. Dalam hidup, banyak hal akan berubah. Hal-hal di dunia juga tidak dapat diprediksi, dan banyak hal tidak berjalan sesuai keinginan. King Sui melihat bahwa Changhai Mingyue sedikit terganggu saat dia melihat kota selatan yang ada dalam pandangan. Huoyun Liuli juga sedikit linglung. Lagi pula, dia hampir kehilangan nyawanya saat terakhir dia berada di sini. King Sui dan kedua gadis itu melompat turun dari punggung burung bersayap emas. Dalam perjalanan mereka kembali ke kota gerbang selatan kali ini, mereka merasa segalanya telah berubah. Saat ini, King Sui mengingat dengan jelas peristiwa masa lalu yang menyedihkan.
Segera, aku tidak perlu berkompromi dengan siapapun. Aku tidak ingin membiarkan orang-orang di sekitarku bersedih dan aku tidak ingin membuat diriku lebih menyesali apapun. King Sui berkata pada dirinya sendiri secara diam-diam. Burung bersayap emas mendarat tepat di dekat rumah klan Changhai. Ketiganya tidak mengatakan apa-apa saat mereka maju menuju klan Changhai. Sekali lagi, Changhai Mingyue tanpa sadar menangis. Orang tua yang sangat mencintainya tanpa disadari telah meninggal begitu lama. Perasaan patah hati karena sekali lagi melangkah ke pintu masuk rumah masih sangat berbeda. Akan jauh lebih baik jika orang tua mereka masih di sini. Seringkali, anak-anak menyesal tidak membalas cinta orang tua mereka sebelum mereka meninggal di kemudian hari. Hanya saja mereka dihentikan saat mendekati pintu masuk rumah klan Changhai. "Kamu siapa? Tunggu, ini pengadilan Yang," ucap seorang pria paruh baya yang berdiri di depan pintu masuk berkata dengan keras. Mata pria itu sangat kecil, tapi hidungnya sangat besar. Dia berbicara dengan suara teredam rendah, dan meskipun dia sangat keras, dia membuat orang merasa sangat terhibur. "Pengadilan Yang," ucap King Sui mengangkat kepalanya dan melihat. Dia menyadari bahwa dua kata yang sebelumnya adalah Changhai telah diubah menjadi pengadilan Yang. Di saat yang sama, Changhai Mingyue juga mengangkat kepalanya dan melihat ke atas pintu besar. Kesedihan di matanya tidak bisa disembunyikan. "Ya, ini pengadilan Yang. Orang-orang yang tidak memiliki kepentingan, harap minggir. Tetua kami sedang tidak ada waktu untuk menyambut kalian." Pria itu berkata dengan arogan dengan mata kecilnya terbuka. Matanya terus melirik sosok kedua gadis itu tanpa menutupi pikiran mesumnya. "Ah, bajingan!" Jeritan sengsara terdengar. Tiba-tiba, Raja Kelinci di dada Huoyun Liuli yang dengan sigap menyerang mata pria itu di bawah perintah Huoyun Liuli. "Bangsat kalian menggali kuburan kalian sendiri," teriak orang tua itu kesakitan. "Aku sudah tahu bahwa kau bukanlah orang tua yang baik hanya dengan melihatmu." Huoyun Liuli berkata dengan marah. "Ah, bunuh mereka semua!" teriak pria tua itu menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Darah segar terus mengalir dari sela jari-jari yang menutupi wajahnya. Dia terus berguling-guling di lantai dan melolong dalam kesedihan. Tiga orang lainnya tidak benar-benar bergerak. Mereka ketakutan sampai-sampai wajah mereka menjadi pucat saat mereka melihat King Sui dan dua wanita itu. Salah satu pria tua dengan tampilan awet muda berkata sambil menggigil. "Siapa kalian?" "Penatua Yang, adalah sesepuh dari Sekte Pedang Abadi. Di kota gerbang selatan ini, tidak ada yang berani berurusan dengan kami," ucap orang itu. "Hanya dengan melihat pakaianmu, aku sudah tahu bahwa kamu berasal dari Sekte Pedang Abadi. Di gerbang selatan ini, hal yang paling aku benci adalah Sekte Pedang Abadi. Jika kau tidak ingin mati, segeralah menyingkir dariku." King Sui berkata dengan nada dingin. Tiga orang yang tersisa dengan cepat menyingkir. King Sui dan kedua gadis itu melangkah masuk ke dalam kediaman Changhai. Saat King Sui masuk ke dalam, papan besar yang bertuliskan Yang Court itu dirobohkan dengan satu tamparan. Papan itu menghantam tanah dan hancur berkeping-keping. Tempat ini dulunya adalah tempat di mana Changhai Mingyue merasa paling betah. Bunga, pepohonan, paviliun, dan kios tidak berubah sedikit pun. Namun, di mata Changhai Mingyue, itu sudah sangat asing baginya sehingga dia merasa tidak sedap dipandang. Changhai Mingyue mulai menitikkan air mata. Setelah itu, dia segera berjalan menuju tempat di mana dia menguburkan orang tuanya. Ketika dia mencapainya, itu membuatnya merasa seperti disambar petir. Hampir tidak ada yang berubah di seluruh klan Changhai. Namun, kuburan tersebut telah menghilang. Bruk, Changhai Mingyue jatuh berlutut, dan air mata di matanya seperti mutiara dengan tali yang putus. Pada saat ini, nyala api di hati King Sui sudah mencapai puncaknya. Lebih baik orang mati dikuburkan dan diistirahatkan. Karena mereka berani melakukan hal semacam ini, sepertinya tidak ada lagi alasan untuk Sekte Pedang Abadi ada. Haha, itu benar-benar kalian.
Kalian benar-benar ingin menggali kuburan kalian sendiri, ucap suara tua tiba-tiba. King Sui mengerutkan alisnya dan berbalik. Dia melihat 3 orang tua yang mengelak mendekat dari jauh. Orang yang sedang berbicara adalah orang tua dengan alis panjang di tengahnya. Matanya setajam pedang, yang merusak ciri-ciri alis panjang yang lembut. Begitu King Sui melihat ketiga pria tua itu, dia sudah bisa mengenali mereka sebagai 3 pria tua yang pernah meyakinkan kakek King Hanye, yaitu Tetua Agung Sekte Pedang Abadi. Dengan alis berkerut, dia bertanya pada ketiga pria itu. Siapa yang mempunyai nama marga yang, ucap King Sui dingin. Aku, tepatnya, jawab salah satu orang itu. Setelah memastikan siapa orang dengan mata tajam di tengah, King Sui langsung menatapnya dengan tajam, alis pria tua di tengah sedikit terangkat. Dia tersenyum. King Sui tiba-tiba bergerak. Wush! Dia secepat turunnya guntur. Duar! Dia langsung menghancurkan mulut lelaki tua itu dengan satu pukulan. Bruak-bruak! Kedua kakinya menendang lutut lelaki tua itu. Cekaerak-cekaerak! Suara keras dan menusuk telinga itu menunjukkan bahwa tulang-tulangnya telah hancur. King Sui menghancurkan orang tua itu dengan sangat parah sampai dia berlutut di tanah dan berteriak kesakitan dengan mulut penuh darah. 2 orang tua lainnya yang tersisa di sisi lain hanya melihat King Sui dengan cemas. Perubahan mendadak ini langsung membuat kedua lelaki tua itu mengerutkan kening. Seorang ahli martial King kelas 4 sebenarnya tidak memiliki kesempatan. Cepat katakan, di mana tetua agung kalian? King Sui berkata dengan dingin. Mereka tidak menjawab apapun. Mereka hanya saling memandang. Tatapan yang berkedip-kedip sepertinya jelas, mereka sangat ketakutan. Kakekku telah diracuni dan dikurung oleh mereka, ucap sebuah suara tiba-tiba yang terdengar agak depresi. Ketika dia mendengar suara ini, King Sui merasa terkejut. Itu terlalu familiar. Dia berbalik dan melihat seorang gadis yang tampak akrab, gadis yang memiliki mata bunga persik indah. Seperti sebelumnya, cara berjalannya masih selembut biasanya. Setiap langkah yang diambilnya mewujudkan pesona magnet yang tak terkendali. King Hanye, Penatua Huo, Penatua Yang, Penatua Su, kalian 3 orang tua yang sangat bejat. Kalian tidak hanya meletakkan tangan kalian di atas kepala kakekku, tapi kalian bahkan berani menyentuhku. Jika bukan karena seseorang ahli yang menyelamatkanku, aku rasa aku sudah mati sejak lama. Ngomong-ngomong, pernahkah kalian berpikir bahwa hari seperti ini akan datang? Ucap King Hanye berjalan perlahan. Matanya yang indah dipenuhi dengan api yang mengamuk saat dia melihat ketiganya. Tiba-tiba, baik Penatua Huo dan Penatua Su melompat ke King Hanye. Motif mereka sangat jelas. Mereka ingin menangkap King Hanye untuk mengancam King Sui. Ini adalah satu-satunya cara mereka mungkin bisa bertahan hidup. Tapi King Sui sudah mengantisipasi gerakan mereka. Kalian sudah tamat, teriak King Sui meraung dengan kemarahan saat dia mengedarkan metode intiki ke puncak dan mencapai kecepatan cahaya. Langkah Klutmis, meraung, teriaknya. Dia dengan cepat berlari ke depan King Hanye. Muawom, bum bum bum. Sebuah raungan harimau yang menghancurkan bumi meledak di udara. Ki dari teknik penguatan kuno menyembur keluar dari tubuh King Sui melalui punggungnya, dengan 2 kekuatan seperti lengan Ki yang membentang ke udara mirip dengan sepasang naga badai. Saat Penatua Huo dan Penatua Su mengamati goyangan kekuatan seperti lengan dari Ki, dan merasakan kehadiran King Sui yang sangat besar dan mencekik, mereka tiba-tiba dipenuhi dengan rasa putus asa. Duar-duar. Kepala 2 tetua itu hancur seketika, menjadi kabut darah. King Sui jelas dipenuhi dengan amarah yang hebat karena dia tidak butuh waktu lama untuk membunuh mereka. Dia sangat menghormati mendiang pasangan Chang Hai karena mereka telah memperlakukannya dengan baik. King Sui sangat mencintai mereka, terutama Chang Hai. Setelah mendengar cerita Chang Hai dari Chang Wuya dan menyaksikan kontribusinya, King Sui sangat menghargai dia. Pria akan selalu mengarah pada keyakinan mereka akan kebenaran. Tiba-tiba, King Sui mendengar beberapa langkah kaki berlari ke arahnya. Sekelompok murid Sekte Pedang Abadi mengenakan satu set pakaian putih mengelilingi daerah itu.
King Sui berjalan ke arah penatua yang baru datang dan bertanya, "Kalian pindahkan di mana makam itu?" Aku tidak tahu," ucap penatua itu dengan nada serak. Wush buak, buom. King Sui menendangnya dengan keras di perut, dan tetua itu langsung meluncur menabrak dinding. "Yuyue, karena mereka sudah membuatmu kesal, kita harus membantai seluruh sekte pedang abadi," ucap King Sui dingin. Anggota pedang abadi sekte terkejut dengan kata-katanya, dan membuat wajah mereka semua menjadi pucat. Bahkan King Hanyei menatapnya dengan cemas di matanya. "Apakah pria ini orang yang sama, yang aku kenal sebelumnya?" King Hanyei berdiri dengan tegas tanpa mengubah ekspresinya. "King Sui, apa kamu harus melakukan semua itu? Ada orang yang tidak bersalah di sini," ucap wanita itu. "Diam," teriak King Sui. Wanita itu kaget setelah dibentak King Sui. King Hanyei memandang King Sui dengan ekspresi menyakitkan dan air mata di matanya. Dia berjalan perlahan menuju King Sui. "King Sui, aku tahu kamu marah padaku sekarang." King Hanyei berkata dengan suara yang lembut, yang dapat menarik hati siapapun. Ekspresinya tampak sedikit genit namun juga ketakutan. Dia merasa gila melihat bagaimana bibir lembutnya bergerak. King Sui menghindari tatapannya. Dia merasa tidak enak melihat betapa ketakutannya dia. Jika bukan karena kultivasi duo roh dengannya sebelumnya, dia tidak akan mengembangkan perasaan campur aduk untuk King Hanyei. Pada saat yang sama, King Sui tidak bisa tidak mengingat kata-kata yang diucapkan oleh kakek King Hanyei sebelumnya. King Sui menatap King Hanyei saat dia mengenang kesan pertamanya tentang dirinya. Dia bisa melihat betapa baiknya dia setelah dia mengenalnya lebih jauh. Dia berbeda dari Huoyun Liuli dalam hal tingkah laku. King Hanyei menawan karena struktur tulangnya, sementara Huoyun Liuli menawan karena ekspresi wajahnya. "Ayo pergi ke sekte pedang abadi. Bukankah kakekmu dikurung di sana?" King Sui berkata dengan tenang kepada King Hanyei. Huoyun Liuli ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun, ekspresinya menunjukkan bahwa dia jelas sedang dalam semangat rendah. "King Sui, tolong jangan bunuh orang-orang yang tidak terlibat, dan bantu selamatkan kakek Hanyei," ucap Chang Hai Mingyue menyeka air matanya saat King Sui mengangkatnya dengan menopang lengannya. Air mata mengalir dari wajah King Hanyei saat dia berbalik dan berlari. King Sui menuju ke sekte pedang abadi bersama ketiga perempuan tersebut. Sekte pedang abadi telah menerima berita tentang kematian anggota mereka di tangan King Sui. Sungguh menyakitkan menerima berita mengerikan tentang kematian anggota tetua mereka, terutama mereka adalah tetua tinggi di sekte. Mereka menganggapnya sebagai ancaman dan meningkatkan keamanan mereka dengan lebih banyak penjaga. Tiga sesepuh bahkan tidak berhasil membunuh anak itu, namun mereka mati di tangannya. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" ucap seorang pria tua dengan kepala rambut putih mondar-mandir di sekitar aula sekte pedang abadi saat dia berbicara. Rambutnya tergerai sampai mencapai pinggangnya. Saat itu, pria ini adalah salah satu dari 4 pria tua yang akan selalu berdiri di belakang tetua agung. Dia dikenal sebagai Penatua Siong, pejuang bela diri terkuat di antara 4 tetua. Namun, dia telah mengambil alih hak menjadi kepala sekte. "Penatua Siong, jika kita dapat menemukan orang itu, dia mungkin dapat membantu Anda," ucap seorang pria paruh baya dari bawah berbicara, mengerutkan kening ketika dia mencoba memikirkan solusi. "Siapa? Apa orang dari toko furnitur kota selatan itu?" Pria paruh baya itu berkata secara misterius. "Wang Xing, apakah maksudmu pedang iblis Huang Qing?" ucap Penatua Siong dengan mata berbinar. "Ya, tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan kita kecuali pedang iblis Huang Qing dari menara pedang." Wang Xing berkata dengan nada yang lebih serius. Penatua Siong terdiam. Dia tahu bahwa wanita itu adalah kultivator legenda Raja Bela Diri di negeri Green Cloud, yang memegang pedang hijau sepanjang 3 kaki sebagai senjata utamanya. Dia juga seorang penjaga resmi menara pedang dengan status di atas tetua, tapi dia tidak pernah berada di menara pedang melakukan tugasnya. Sebaliknya,
Huang Qing telah ditempatkan di toko furnitur kota selatan dalam beberapa tahun terakhir. Tidak ada yang tahu berapa umurnya, tapi dia dikenal memiliki penampilan yang cantik. Meskipun namanya Huang Qing, yang lain memberinya gelar pedang iblis. Akhirnya, semua orang mulai memanggilnya pedang iblis Huang Qing. Selain itu, tidak ada yang tahu mengapa dia bergabung dengan Menara Pedang karena dia sudah naik ke tingkat puncak Raja Bela Diri. Asal-usulnya tidak diketahui banyak orang, tetapi beberapa rumor menunjukkan asal-usulnya dari benua tengah, sementara beberapa mengatakan dia dari benua ilahi kemenangan timur. Wang Xing, apakah dia akan datang jika kita meminta bantuan kepadanya? Penatua Xiong mengerutkan kening. Aku tidak yakin, tapi Sekte Pedang Abadi selalu berkontribusi dengan Menara Pedang. Karena dia adalah penjaga resmi Menara Pedang, dia seharusnya wajib datang dan membantu kita, ucap Wang Xing setelah dia memikirkan pertanyaan Penatua Xiong untuk sementara waktu. Kalau begitu pergilah dengan Futua. Cepatlah dan kembali secepat mungkin, ucap Penatua Xiong sangat menekankan pada kecepatan mereka dalam menghadapi situasi. Ya, Tuan, ucap Wang Xing dan seorang pria tua yang pendiam pergi dengan cepat setelah itu. King Sui, tolong jangan bunuh mereka jika mereka tidak menyerang, ucap Chang Hai Mingyue memohon pada King Sui. Jangan khawatir Yu Yue, ada ratusan dan ribuan murid yang tidak terkait dengan urusan kita. Aku akan mendengarkanmu, tapi aku tidak bisa berjanji akan mengasihani mereka begitu mereka mulai memberontak. Ingatlah, mereka tidak mengasihani kita saat kita kembali saat itu, ucap King Sui tersenyum. Baiklah, ucap Chang Hai Mingyue. King Sui telah melengkapi armor pertempuran cincin emas dan pedang biduk. Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liuli juga masing-masing telah melengkapi rok pertempuran 3 warna dan sepatu bot tempur mereka. Menjadi lebih nyaman bagi Chang Hai Mingyue untuk menyimpan barang-barang di dalam tas sutra interspatial yang diberikan King Sui kepadanya. Dia dan Huoyun Liuli diberitahu bahwa King Sui memiliki barang interspatial, tetapi mereka tidak pernah menanyakannya tentang itu. King Sui berdiri di sisi kiri Chang Hai Mingyue sementara Huoyun Liuli memegang Raja Kelinci yang sudah berubah menjadi iblis di lengannya dan berdiri di sisi kanannya. Mereka bertiga berjalan menuju halaman sekte, merasakan perasaan unik saat ini. Mereka semakin dekat dengan Sekte Pedang Abadi. Mereka bahkan dapat melihat sejumlah orang yang mengenakan seragam Sekte Pedang Abadi bergerak. Ratusan orang yang memegang pedang panjang yang dihiasi dengan lambang Sekte Pedang Abadi tiba-tiba muncul di depan jalan mereka. Semua dari mereka tampaknya berusia sekitar 30-an. Beberapa terlihat gugup, dan beberapa dari mereka tampak tidak takut. Beberapa mengamati daerah itu, seolah-olah mereka mencari tempat untuk melarikan diri, jelas untuk apa mereka di sini. Mereka tidak dimaksudkan untuk mengalahkannya, hanya menghalangi dia sebagai umpan dan mengganggu kedatangannya ke Sekte Pedang Abadi. Mereka mengeluarkan pedang tajam mereka, yang membiaskan cahaya matahari pada permukaan mengkilap mereka, dan siap mati untuk tujuan mereka. King Sui mengerutkan kening dalam ketidaksetujuan. Dia tahu bahwa lawannya mencoba mengulur waktu dengan menggunakan pion terlemah mereka sebagai kambing hitam. Apakah mereka memiliki pejuang bela diri yang lebih terampil sebagai cadangan mereka? King Sui skeptis tentang situasinya, entah para tetua ingin mengorbankan orang-orang mereka sebagai cara untuk memuaskan rasa lapar King Sui akan darah. King Sui mendekati masa murid Sekte Pedang Abadi. Dia menggunakan kekuatannya yang mengesankan sebagai cara untuk mendorong pelarian mereka untuk mencegah pertumpahan darah yang tidak perlu. Orang-orang ini tidak dapat mencegah aura King Sui, karena beberapa dari mereka telah meluncur melarikan diri ke bawah lereng dan menghilang dari pandangan. Begitu itu terjadi, yang lain dengan cepat mengikuti dan melarikan diri. Setelah mereka melarikan diri, sekelompok orang lain muncul. Orang-orang ini juga berusia 30-an, tetapi kekuatan mereka terasa tidak seimbang secara keseluruhan. Mereka mungkin lebih kuat dari kelompok sebelumnya, tetapi kekuatan maksimum mereka hanya dapat ditempatkan di puncak Hautian. Minggir kalian semuanya kalau kalian tidak ingin mati, teriak King Sui. Swoosh!
Muawom. King Sui mulai mengeluarkan kekuatan yang mengesankan sekali lagi sehingga mereka semua mundur. Kemudian, setelah sekitar 100 meter, sekelompok pejuang bela diri tingkat dasar Xiantian muncul. King Sui berhenti dan melambaikan salah satu tangannya ke udara. Swoosh! Dia memanggil iblis babi ngepet dari alam valet jade immortal. Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liuli terkejut dengan kemunculan tiba-tiba binatang itu. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat iblis babi ngepet yang muncul di depan mereka secara tiba-tiba. Mereka semua terkejut karena ini adalah pemandangan langka untuk disaksikan. Bagi King Sui, sangat mudah menumbangkan semua prajurit bela diri di bawah level Xiantian, tetapi dia ingin iblis babi ngepet yang melakukannya. Setelah dia menarik napas 3 kali menunggu gerakan, swoosh! King Sui melambaikan tangannya ke udara memerintahkan iblis babi ngepet untuk membunuh banyak orang di depannya. Seketika itu, iblis babi ngepet mengamuk melawan prajurit bela diri Xiantian. Iblis babi ngepet itu mengamuk seperti harimau di antara sekawanan domba. Para pejuang bela diri mencoba membalas dengan menusuk pedang mereka ke tubuhnya. Namun, iblis babi ngepet itu mengeluarkan teriakan menyakitkan yang tajam sambil melanjutkan aksi pembunuhannya. Bruk, bruak, buak, aak, aak, ah. Udara dipenuhi dengan jeritan menusuk tanpa akhir. Darah tumpah ke setiap inci tanah, menodai setiap jalan dengan mayat. Pada saat inilah King Sui mengalami perubahan yang tidak pasti di dalam dirinya. Betapa pembunuhan yang berdarah dan berantakan. Seluruh adegan adalah definisi dari pembantaian tanpa ampun. Dia akan menjadi salah satu dari mereka jika dia tidak bertemu dengan penyelamat hidupnya. King Sui merasa lebih tenang setelah melihat genangan darah di tanah. Dia merasa ingin pergi jauh-jauh sekarang karena dia telah membuat keputusan untuk berjalan di jalan berdarah ini. Tidaklah memalukan untuk mati karena sebilah pedang. Kematian mereka sama saja dengan seorang jenderal perkasa yang berjuang sampai mati di medan perang. Setelah beberapa saat, semuanya menjadi sunyi. King Sui tahu dia semakin dekat dengan Sekte Pedang Abadi saat dia melihat sekilas gerbang tidak jauh dari tempat dia berdiri. Ada sekitar 100 orang yang menjaga bagian depan gerbang. Dari mereka semua beruban dengan rambut putih, dan beberapa lagi sudah ditutupi dengan rambut putih. Meskipun mereka tampak tua, mereka jelas kuat dan energik. Namun, mereka juga merasa sangat cemas tentang hasil dari pertarungan ini saat diadu melawan King Sui. Yu Yue, Liu Li, bersiaplah. Begitu dia mengingatkan mereka, King Sui segera memanggil burung apinya dari alam valet jade immortal. Swoosh! Kaak! Burung api itu keluar dengan merah api yang menyala menyelimuti seluruh tubuhnya dan berteriak. Para wanita tidak terkejut dengan pemanggilan itu. Setelah kedua wanita itu mendengar apa yang dikatakan King Sui, mereka sedikit ragu-ragu sebelum mereka melompat ke atas punggung burung api bersama Huoyun Liu Li. King Sui lebih yakin tentang burung api itu. Bagaimanapun, tingkat kultivasinya jauh lebih kuat daripada burung bersayap emas milik Chang Hai Mingyue. Melihat orang-orang di pintu masuk lebar Sekte Pedang Abadi, mereka semua adalah sesepuh Sekte Pedang Abadi, orang-orang yang membuat keputusan di Sekte Pedang Abadi. King Sui melihat ke arah pintu pahatan batu yang megah itu, terlebih lagi pada kata-kata, Sekte Pedang Abadi, di bagian atas yang telah ditulis dengan pahatan yang kuat. King Sui secara bertahap mempercepat sirkulasi teknik penguatan kuno. Energi alam, teknik bentuk gajah, injak, teriak King Sui, duar. Buom buom buom. Sebuah jurang muncul dari kaki King Sui sampai ke pintu masuk Sekte Pedang Abadi. Buom. Pintu masuk Sekte Pedang Abadi roboh seketika. Kelompok sesepuh Sekte Pedang Abadi itu dengan cepat melarikan diri. Mereka yang tidak bisa melarikan diri pada waktunya terkoyak oleh jurang pemisah itu. Dalam contoh itu, sepertiga dari orang-orang telah meninggal di bawah injakan King Sui. Asap dan debu memenuhi udara. Dalam hal itu, seluruh tempat berada dalam reruntuhan dan kabut berlumuran darah menyebar. King Sui, yang telah mengedarkan kekuatannya yang ekstrim, mengambil tindakan saat itu juga.
Dia bergerak seperti kilatan petir, bergerak melintasi jarak puluhan meter. Sus, slaas slaas slaas. Aak, aak, aak. Teriakan kematian terdengar. Itu berarti pembantaian King Sui telah dimulai. Target utama King Sui adalah bahwa Penatua Xiong. King Sui tidak tahu bahwa dia adalah Penatua Xiong, tetapi tahu bahwa dia adalah salah satu dari 4 orang yang sebelumnya berdiri di belakang Tetua Agung saat itu. Sekarang mereka bertiga telah meninggal, orang ini juga tidak bisa terhindar. Tepat saat King Sui berlari hendak membunuh tetua itu, dia tiba-tiba merasakan hingga 100 aliran Qi Xiantian menebas ke arahnya. Slash! Duar! Serangan itu hancur di ruang kehampaan. Pertahanan dan kecepatan King Sui meningkat 1 kali lipat. Kecepatan serangan itu luar biasa cepatnya namun licik. Serangan itu menakutkan untuk jarak pendek. Sangat cepat, King Sui, yang telah menghilang dari pandangan semua orang, sekali lagi muncul di sebelah Penatua Xiong. Tanpa menahan diri, pedang biduk miliknya yang telah mengumpulkan kekuatan bintang terayun keluar. Slaas! Tebasan pedang. Pada saat itu, King Sui merasakan bahaya. Ini adalah bahaya yang datang dari depannya. Di tengah tempat yang dipenuhi asap ini, sense spiritual King Sui hanya bisa merasakan ada seseorang di belakang orang yang dia coba bunuh, tetapi dia tidak punya jalan keluar lain. King Sui mengatupkan giginya dan, pada saat yang sama, mengeluarkan 10 jarum perak dengan tangannya yang lain. Wus 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 wus. Traang 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 traang. King Sui hanya merasa bahwa pedangnya telah bertemu dengan kekuatan yang berputar-putar dan terpantul. Namun, karena King Sui menginginkan untuk membunuh Penatua Xiong itu, tidak mungkin dia akan membiarkan dia melarikan diri. Dia menusuk jarum perak yang telah dia persiapkan sebelumnya pada mata Penatua itu. Dan pedang King Sui yang terpantul menebas tenggorokan Penatua Xiong, bahkan sebelum dia bisa menjerit. Itu juga ketika King Sui melihat orang yang telah berhasil merefleksikan serangan yang dia buat dengan kekuatan penuhnya. Tapi ketika dia melihat orang itu, dia menjadi linglung. Dia adalah pelindung Huang Qing. Dia adalah pedang iblis Huang Qing. Dia adalah pedang iblis Huang Qing dari Menara Pedang. Saat ini, banyak diskusi terdengar dari sisa anggota dari Sekte Pedang Abadi. Pedang iblis Huang Qing di Menara Pedang. Gumam King Sui mengerutkan kening. Alasan dia melakukannya adalah karena mereka benar-benar mengeluarkan karakter penting, tetapi sayang sekali lelaki tua itu tidak berhasil bertahan hidup. King Sui melirik sekilas ke arah Penatua Xiong yang telah mati dengan tidak damai. Dia kemudian melihat ke arah wanita itu. Dia masih sangat muda, dan alasan King Sui terkejut adalah karena dia adalah wanita yang muncul di lukisan gambar kecantikan kedua yang dia dapatkan. Seperti pada lukisan kecantikan, alisnya yang indah berwarna hitam, matanya yang hitam cerah memancarkan aliran menawan. Sosoknya tinggi dan ramping, dengan garis-garis lembut tapi lekuk di tempat yang tepat. Meskipun dia mengenakan pakaian biasa, dia terlihat sangat elegan. Dia bukanlah kecantikan yang dingin, tapi memiliki aura yang berada di antara kekuatan dan kesejukan. Kecantikannya seperti ilusi, sangat halus. Tetapi seseorang akan mirip dengan kerasukan setelah melihat satu kali tatapan mata indah yang memabukkan itu. Dia merasa bahwa dia adalah seorang wanita yang sangat sulit dikendalikan atau didominasi. Satu-satunya hal adalah dia sekarang memegang pedang hijau keperakan. Dia tampak tidak terlalu heran ketika dia melihat King Sui, dan matanya yang memabukkan memiliki sedikit senyum di dalamnya. Wanita itu disebut pedang iblis Huang Qing. Dia pernah bertemu dengannya di Lautan Bunga Impian, di toko furnitur kota selatan. Namun, King Sui heran bahwa dia berasal dari Menara Pedang, dan merupakan kultivator seni bela diri yang kuat. Halo, kita bertemu lagi. Wanita itu memandang King Sui dan berkata dengan tenang. Suaranya sangat halus sehingga sulit untuk dipahami, tetapi seolah-olah ada daya tarik magis. King Sui bahkan memiliki keinginan untuk mendengarkan lebih banyak pembicaraannya. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan, sangat menenangkan, kenikmatan, kata-kata wanita itu tidak bertentangan.
Itu karena dia sudah melihat King Sui di toko furnitur kota selatan saat itu. Selain itu, pertukaran spiritual itu juga dianggap pertama kalinya mereka mengenal satu sama lain. Kamu berasal dari Menara Pedang, ucap King Sui mengerutkan kening. Ya, jawab wanita itu singkat. Haruskah kamu mengambil bagian dalam masalah ini? Ya, maka sepertinya kita harus bertarung habis-habisan, ucap King Sui tidak tahu perasaan apa ini. Itu karena King Sui merasa bahwa itu karena dia telah mendapatkan lukisan gambar kecantikan, seharusnya tidak ada situasi di mana mereka harus bertarung. Bahkan jika itu adalah Nyonya Istana Misty Hall, King Sui juga tidak dapat percaya bahwa pada akhirnya, dia telah menyelamatkannya 2 kali ketika dia berada dalam situasi paling berbahaya. Sepertinya tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Sebaiknya kita selesaikan ini secara cepat. Aku masih memiliki banyak hal untuk diselesaikan. Mengatakan ini King Sui mengangkat pedang biduk miliknya. Jangan terburu-buru untuk bertarung. Ini tidak seperti ada balas dendam besar di antara kita, ucap wanita itu jelas tidak memiliki niat untuk bertarung. Apalagi yang harus dibicarakan, ucap King Sui mengerutkan kening. Aku ingin tahu mengapa kita bertemu dalam situasi itu, ucap wanita itu mengerutkan kening dan menatap King Sui. Dia mungkin ingin melihat apakah dia bisa membaca apapun dari ekspresi King Sui. Aku ingin menanyakan itu juga. Aku juga tidak tahu, ucap King Sui. Tatapan King Sui tidak berhenti pada wanita itu, dan dia juga tidak melihat ke arah wajahnya dan beberapa bagian tubuh sensitifnya. Kamu telah membunuh semua orang penting di Sekte Pedang Abadi. Apakah kamu benar-benar harus begitu kejam dan membunuh semua orang? Bisakah kamu mendengarkanku dan berhenti membunuh di sini? Aku akan membubarkan Sekte Pedang Abadi. Bagaimana menurutmu? Ucap wanita itu memandang King Sui. Tatapannya membuat seseorang merasa seolah-olah dia tak terduga. King Sui tidak berpikir untuk membunuh semua orang di Sekte Pedang Abadi sejak awal. Sekarang setelah Penatua Siong terbunuh, dia sudah berencana untuk berhenti, atau paling banyak hanya membunuh beberapa orang lagi. Baiklah, aku tidak akan membunuh lagi orang-orang yang ada di sini. Tapi hari ini, kamu harus bertarung denganku. King Sui berkata sambil mengangkat pedang biduknya. Kamu akan naik ke ketinggian yang sangat tinggi di masa depan, tapi sekarang, kamu bukan tandinganku. Kekuatanmu saat ini hanya di tingkat negara. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung denganku? Ucap wanita itu sepertinya sangat ingin tahu tentang King Sui, matanya yang memabukkan tidak meninggalkannya. Bahkan King Sui yang merasa bahwa dia cukup berkulit tebal tidak dapat benar-benar menerimanya. Kekuatanku kira-kira setara dengan tingkat negara. King Sui bertanya heran. Dia tahu bahwa tampilan penuh kekuatannya sedikit di atas 10 juta jin. Mungkinkah kekuatan sebuah negara adalah 10 juta jin? Benar, aku merasakan tampilan kekuatanmu sebelumnya, jawab wanita itu. Kekuatan suatu negara adalah 10 juta jin, ucap King Sui. Apakah aku benar? King Sui memandangi wanita ini yang mengenakan pakaian polos namun memiliki ketenangan dan martabat yang tak terlukiskan. Itu juga terasa seolah-olah semuanya ada dalam genggamannya. Jadi pada level ini, kekuatan diukur dalam istilah negara. Sekarang, levelnya hanya sedikit di atas satu negara. Yang paling penting, King Sui merasa bahwa hanya dengan mencapai kekuatan satu negara ini, dia akan dianggap telah mencapai puncak level Martial King. King Sui merasa bahwa dia baru saja mencapai puncak Raja Bela Diri sekarang. Dia ingat bagaimana wanita bernama Huang King ini telah menangkis serangan pedangnya habis-habisan sebelumnya. Apakah dia berada di puncak Martial King seperti Nyonya Istana Misty Hall? Atau apakah karena dia dari lukisan kecantikan? Apakah ada semacam misteri yang mendalam di balik semua ini? King Sui berpikir keras dengan kepala menunduk. Dia ingat tentang Ye Jiange, wanita yang membuatnya merasa seolah-olah dia tidak sesederhana kelihatannya. Dia juga salah satu keindahan dari lukisan kecantikan. Dia membawa balas dendam sedalam laut bersamanya. Apakah dia dalam keadaan tertentu?
Maestro seni telah mengatakan bahwa semua wanita yang tergambar di lukisan kecantikan memiliki sosok yang bagus dan tubuh dewi. Mereka tidak hanya sempurna tetapi juga unggul dalam segala aspek. Kecantikan, kecerdasan, dan kekuatan mereka secara khusus jauh melebihi orang biasa, kecuali jika mereka tidak berkultivasi. Selama para wanita di lukisan kecantikan mau berusaha keras untuk berkultivasi, mereka bisa menjadi kultivator yang kuat. King Sui memandangi wanita ini yang tidak kalah rendahnya dari nyonya istana Misty Hall, dan kemudian melihat kedua wanita cantik yang menunggangi punggung burung apinya, dia sejenak bingung. Meskipun Huang Qing yang berdiri di hadapannya cukup terkejut, itu tidak sekuat penampilan nyonya istana Misty Hall. Selanjutnya, King Sui tidak memiliki niat apapun terhadap mereka saat ini. Jumlah wanita di sekitarnya telah meningkat, namun tidak ada dari mereka yang mudah diatasi, dan mereka bukan orang yang bisa dia sentuh untuk saat ini. King Sui tidak ingin menyangkal fakta bahwa dia sangat cantik. Sangat normal bagi pria normal untuk memiliki mentalitas seperti ini, hanya dibatasi oleh moralitas dan kekuatan karakter mereka. Kalau tidak, mengapa orang kaya dan kuat di dunia 9 benua memiliki begitu banyak istri secantik bunga, sedangkan rakyat jelata di tingkat paling bawah hanya bisa memiliki satu wanita berpenampilan polos? Ini adalah kenyataan. Tidak ada yang namanya kesetaraan. Jangan mengingini wanita orang lain, orang hanya bisa menyalahkan diri sendiri atas ketidakmampuan mereka sendiri.